Bismillahirrahmanirrahim. Melanjuti subtopik sebelumnya, yaitu uji konvergensi deret. Kali ini subtopiknya yaitu deret pangkat dan uraian Taylor. Salah satu hampiran yang paling sering digunakan dalam fisika adalah dengan menguraikan suatu fungsi dengan menggunakan basis deret pangkat. Seperti persamaan ini, yang jika kita uraikan seperti ini. Secara spesifik, penguraian suatu fungsi dengan basis polinom x pangkat n itu kita kenal dengan uraian Taylor. Kemudian dalam menguraikan suatu fungsi dalam deret pangkat, kita harus memperhatikan rentan nilai x yang membuat suatu uraian itu konvergen. Untuk memperoleh rentang tersebut, dapat kita gunakan perangkat uji rasio yang telah kita bahas di konten sebelumnya. Dan sebelum kita mulai membahas mencari rentang konvergensi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai uraian Taylor yang berbasis pada deret pangkat. Dan kita mulai dari persamaan ini yang kita perluas menjadi seperti ini. Dengan C adalah suatu konstan yang bernilai sembarang. Selanjutnya kita akan menentukan koefisien AN. Dan jika kita mengambil X sama dengan C, kita akan mendapatkan seperti ini. Selanjutnya, untuk menentukan koefisien A1, kita dapat menurunkan persamaan yang telah kita perluas tadi dan evaluasi titik X sama dengan C. Kita akan dapatkan hasil seperti ini. Dan sampai sini mungkin dapat kita tebak. Untuk mendapatkan koefisien A2, kita harus menurunkan 2 kali persamaan yang telah kita uraikan tadi, yaitu seperti ini hasilnya. Jika kita sederhanakan menjadi seperti ini. Dan kita mengevaluasi kembali di titik X sama dengan C, yaitu seperti ini. Kemudian untuk koefisien AN, dengan cara yang serupa kita dapatkan perumusannya seperti ini. Sehingga dengan hal ini diperoleh uraian fungsi dengan basis fungsi polinom. Kita akan dapatkan perumusannya seperti ini. Dan secara spesifik, uraian yang dituliskan di bawah ini dinamakan sebagai uraian Taylor. Sedangkan khusus untuk kasus C sama dengan 0, jika kita substitusi ke dalam uraian Taylor ini, itu dinamakan uraian Maclaurin. Dan uraian Taylor memiliki peranan yang dapat dikatakan sangatlah sentral dalam fisika. Dan untuk contoh, kita akan menguraikan fungsi ini dalam uraian Taylor dan kita akan menentukan rentang konvergensinya. Dengan mengambil C sama dengan 0, kita akan dapatkan seperti ini untuk A0-nya. Dan untuk A1-nya adalah seperti ini. Tinggal kita turunkan dan kita substitusi. Hasilnya adalah seperti ini.
untuk A1-nya. Dan untuk A2 tinggal kita lihat perumusannya, yaitu hasilnya adalah seperti ini untuk A2. Dan untuk A3-nya adalah seperti ini. Dan dengan menggunakan formalisme untuk mencari AN untuk A4, A5 dan seterusnya, nanti kita akan mendapatkan hasil akhirnya adalah seperti ini, dimana uraian ini dapat kita artikan sebagai uraian Taylor untuk fungsi sin X di sekitar X sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan rentang kekonvergenan uraian Taylor ini dengan memanfaatkan uji rasio. Karena deret pada persamaan ini merupakan deret dengan koefisien yang terdiri atas positif dan negatif, maka yang akan kita tinjau adalah uji rasio bagi konvergensi mutlak deret ini. Untuk itu, kita akan menyatakan persamaan ini dalam bentuk seperti ini. Kemudian berdasarkan uji rasio, kita akan mendapatkan formalismenya seperti ini. Dan karena limit ini bernilai 0 untuk seluruh X, maka uraian Taylor fungsi sin X memiliki rentang konvergensi yaitu seperti ini, atau dengan kata lain berlaku untuk seluruh nilai X. Dan untuk contoh yang kedua, jika pada contoh sebelumnya fungsi sinus kita dapat menguraikannya dengan mengambil X sama dengan 0, ternyata hal ini tidak berlaku untuk semua fungsi. Sebagai contoh adalah fungsi ini yang telah tertulis. Dengan mengambil uraian Taylor di sekitar titik X sama dengan 0, kita akan dapatkan bahwa untuk koefisien A1 yang diperoleh adalah seperti ini. Sehingga dengan demikian jelasnya kita tidak dapat menguraikan fungsi ini dengan mengambil C sama dengan 0. Untuk kasus ini kita dapat mengambil nilai X di titik lain, misalnya X sama dengan 1. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Jika kita sederhanakan dalam bentuk somasi menjadi seperti ini. Tentunya ini dapat dibuktikan. Kemudian dengan menggunakan kembali uji rasio, kita akan dapatkan formalismenya seperti ini. Sehingga diperoleh rentang kekonvergenannya adalah seperti ini. Dan perlu diingat bahwa titik-titik ujung X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 itu tidaklah disertakan. Dan sebagai sebuah informasi tambahan, penting untuk diketahui adanya syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu fungsi dapat dinyatakan dalam uraian Taylor, yaitu dikenal dengan konvergensi seragam. Secara ungkapan matematis, syarat ini dapat dinyatakan misal terdapat dua fungsi ini dan fungsi ini, yang konvergen dalam suatu rentang terbuka ini. Maka jika terdapat suatu nilai epsilon sehingga memenuhi kondisi ini, itu berlaku untuk seluruh n kecil lebih besar dari n besar, dan n besar ini
tidaklah bergantung pada X dalam rentang ini, maka dikatakan deret ini konvergen seragam dalam rentang ini. Kemudian berdasarkan kondisi konvergensi seragam ini, keuntungan yang kita peroleh dari uraian Taylor yang berbasis pada deret pangkat yaitu kemudahan dalam hal menurunkan dan mengintegralkan yang dapat dilakukan suku per suku. Dan dalam beberapa hal, kita mungkin saja menjumpai bentuk fungsi-fungsi yang relatif cukup sulit untuk diuraikan dalam bentuk uraian Taylor. Untuk itu, kita dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang sudah diketahui terlebih dahulu uraian dan selang konvergensinya. Misal, sebuah fungsi seperti ini dengan selang konvergensi masing-masing adalah seperti ini. Maka uraian Taylor untuk fungsi di sekitar titik X sama dengan C itu dapat kita tuliskan seperti ini. Dengan rentang konvergensi uraian ini merupakan irisan dari rentang masing-masing uraian. Dan akhir kata, silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, atau bisa DM ke Instagram Alvizia. Terima kasih.